Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Subhanaka ya Allah la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sinina si sallam nabi kamki hadir. Alhamdulillah. Syukur dan hilangkan luar sisi raja kuasa Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan nikmat iman, nikmat kesehatan, nikmat hidayah. Sehingga alhamdulillah kita sempat bersama-sama di tempat yang penuh mubarakah ini guna melaksanakan kewajiban kita itu salat maghrib secara berjamaah. Kemudian kaki tudang sambil menunggu salat isya mengikuti pengajian. Semoga insyaallah kita senantiasa dirahmati dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat serta salam senantiasa tercurah kepada baginda Rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi sebagai rahmatan lil alamin, Nabi sebagai uswatul hasanah, contoh teladan bagi kita semua. Bapak Ibu sekalian, insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita kembali melanjutkan pengajian kita, pengajian fikih. Selanjutnya, ma yahrumu 'alal junubi. Apa saja yang diharamkan bagi orang yang junub, bapak-bapak sekalian. Yang pertama adalah as-shalah. Tentu bagi orang yang junub, bapak-bapak sekalian, tidak boleh salat. Pura-pura dia harus mandi dulu. Begitu orang yang haid ya, tidak boleh salat. La yaqbalullahu salatan bighairi tuhur. Allah tidak menerima salat tanpa bersuci. Itu dalilnya maka de yaku junub itayo deno di masa panjang. Kecuali sudah mandi bapak-bapak misalnya. Yang kedua, tawaf ketika umrah atau haji. Itu jumhur ulama mengatakan tidak boleh tawaf bagi orang yang junub. Karena Rasulullah SAW mengatakan at-tawafu bil baiti salatun. Maka Nabi itu tahu apa di Ka'bah itu nasa Nabi ya sempajang pada sempajangnya nasa Nabi illa Allah ta'ala halla fihi an-nutqah. Cuma nasa Nabi Allah membolehkan di kumat tawaf boleh berbicara. Dia mereka bicara ki yang penting berbicara terus sesuatu yang baik. Jadi ini napa di Nabi sempajangi tawapai sempajangi. Makanya nasabari tata kepada tawapai sempajangi maka harus tidak boleh kalau tidak bersuci. Jadi makanya itu jumhur ulama itu matanya harus majin dari matawaf atau harus berwudu. Ya ko batal izin itu matawangi matawaf sudah di putaran ketiga ya. Lo kijol majin napa teruk. Tidak perlu mengulangi. Biasa kemana kita manasik umrah atau manasik haji. Telu ni tawaf tak tiba-tiba batal izin tak. Jumhur ulama mengatakan harus pergi berwudu dulu baru lanjutkan. Tambah bawah ni. Tambah bawah ni putaran, tidak perlu mengulangi lagi. Itu menurut jumhur ulama. Kecuali Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Ibnu Taimiyah mengatakan tidak harus tawaf itu tidak harus bersuci. Ibnu Taimiyah yang membolehkan itu. Dia mereka anak sedekah jenik tah. Dia mereka digaji jenik tah. Karena tidak ada dalil banyaknya orang yang nasa Ibnu Taimiyah, orang yang tawaf di sama-sama tidak ada perintah Rasulullah SAW. Tapi dalil ulama yang lebih kuat. Jumhur ulama mengatakan tidak. Tawaf itu nak Nabi at-tawafu bil baiti salatun.
ira tawapai padi sampajangin asana bitah. Berarti ko padi sampajangin, berarti harus ngimajin. Ko junui dia medike atau apa. Yang ketiga sekalian, yang diharamkan bagi orang yang junub adalah masul mushafi wa hamluhu wa hurmatuhuma muttafaqun alaihi bainal a'immati. Menyentuh Al-Quran, menyentuh mushaf. Ko junub ki makun raya haid misalnya, junub haid berdarah nifas ki, itu haram menyentuh mushaf dan haram membawanya. Ini diberi kantong-kantong ko junub ki, macari pakai di makun raya atau berdarah nifas. Hadza muttafaqun bainal a'immati, sepakat empat mazhab itu sepakat itu hukumnya haram. Dalilnya jelas, la yamassul Qur'an illa tahir, la yamassul Qur'an illa tahir. Nak Nabi tajam guys orangnya kecuali kamu dalam keadaan suci. Nah, jadi kalau junub, adapun kalau berhadas kecil itu sebagian ulama membolehkan. Oh, misalnya dia itu pura majin nih, yang dimaksud di sini berhadas besar. Yang hadas kecil ya ulama membolehkan, itu apa-apa kalau hadas. Walaupun sebaiknya berwudu. Tapi kalau hadas besar tidak boleh. Sepakat a'immatul empat mazhab Syafi'i, Hanabilah, Hanafiyah, Malikiyah. Wah, tidak boleh menyentuh mushaf bagi orang yang junub dan tidak boleh membawanya, begitupun perempuan. Bahkan dalam mazhab Syafi'i ditegaskan amuna sepakai kokos tangan itu cocok mazhab Syafi'i. Walaupun sebagian ulama mengatakan dia berigaga kok pakai masih kos tangan. Kau Imam Syafi'i tidak. Amuna sepakai kos tangan, amun ke kain belum mulai pikir imammu. Itu tidak boleh juga kalau dalam mazhab Syafi'i itu menyentuh Al-Quran bagi orang yang junub, orang yang haid, orang yang berdarah nifas. Tapi ada juga sebagian ulama membolehkan. Ya, jadi empat mazhab tadi itu mengatakan semuanya haram. Wajawasu Imam Ad-Daud Ibnu Hazm, ada Imam Ad-Daud Ibnu Hazm mengatakan boleh ya junub menyentuh Al-Quran. Dia berdalil bahwasanya Rasulullah itu pernah mengirimkan surat, pura makir surat Nabi ta kusi dia raja, kasih rasa ya raja Harkal. Dia menulis surat, di dalam surat itu ada ayat Al-Quran. Ilalang surah Iran kayak orang noki Nabi ta. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ahlal kitabi ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla ta'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'an wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaba min dunillah. Itu ayat ditulis, kemudian diambil oleh Raja Harkal ini dan dia non muslim. Katanya berarti boleh. Tidak apa-apa katanya. Tapi ulama mengatakan, jumhur ulama mengatakan yang dipegang, yang dibaca atau disentuh oleh Raja Harkal ini adalah surat, bukan mushaf. Yang dilarang menyentuh itu mushaf. Kalau surat yang ada Al-Qur'annya tidak, itu bukan mushaf namanya. Bahkan asapa ditata, wala mani man massat mastamala alaihi minal ayati minal Qur'ani karrasaili wa kutubut tafsir wal fiqh wa ghairiha. Fa in hadza la tusamma mushafan wa la tasbut laha hurmatuh. Maka dapat ditata tidak apa-apa menyentuh buku yang ada di dalamnya ayat-ayat Al-Quran seperti Ar-Rasaili, seperti surat-surat yang ada dalam Al-Quran, wa kutubut tafsir, kitab-kitab tafsir, buku tafsir yang terjemah. Itu kan bukan mushaf itu, Pak. Yang ada tafsirnya buku tafsir itu. Karena ada perkataan manusia di dalamnya bercampur ya. Itu bukan mushaf. Boleh disentuh orang yang junub. Wal fikhi, kitab fikhi seperti ini boleh. Wa ghairiha fa inna hadhihi la tusamma mushafan, karena semuanya itu tidak disebut dengan mushaf. Yang mushaf itu yang Al-Quran yang betul-betul itu misalnya. Jadi tidak boleh menyentuh Al-Quran. Rasulullah mengatakan la tamassul Quran illa tahir. La yamassul Quran illa tahir. Janganlah menyentuh Al-Quran kecuali orang yang suci. Itu hadisnya disahihkan para ulama hadis. Selanjutnya yang keempat yang diharamkan oleh orang yang junub menurut jumhur ulama, jadi ada khilaf ini, adalah qiraatul Quran, membaca Al-Quran.
Yuharrimu 'alal junubi ay yaqra' syai'an minal Qur'ani. Diharamkan bagi orang yang junub untuk membaca sesuatu dari Al-Qur'an. Indal jumhur, menurut mayoritas para ulama. Iku junub ki, haid ki, atau berdarah nifas, tidak boleh membaca Al-Qur'an. Adapun kalau hadas kecil ini tidak menjadi masalah. Ini kalau hadas besar ini, Pak. Ini menurut jumhur ulama. Hadisnya ada beberapa hadis. Di antaranya hadis yang mengatakan la yaqra'ul haidu walal junub syai'an minal Qur'ani. Tidak boleh seorang haid, wanita haid dan orang yang junub membaca Al-Qur'an, sesuatu dari Al-Qur'an. Hadis ini diriwayatkan Imam At-Tirmizi, tapi ulama hadis mendaifkan hadis ini. Tapi ada riwayat lagi yang lain. Jadi ada beberapa banyak hadis, walaupun hadis ini ada sebagian ulama mengatakan hadisnya lemah semuanya. Tapi kan kalau hadis dhaif ditambah dengan hadis dhaif ditambah dengan hadis dhaif, itu dalam ilmu mustalah itu naik derajatnya menjadi hadis hasan. Jadi saling menguatkan ceritanya. Jadi kalau hadis dhaif ada riwayat hadisnya dhaif, tapi ada riwayat lain juga walaupun kedudukannya dhaif juga, maka saling menopang ceritanya, saling mendukung, saling menguatkan. Akhirnya naik menjadi hadis hasan dalam ilmu mustalah. Kalau hadis hasan berarti hadis itu diterima, bisa menjadi hujjah. Ada hadis lain, hadisnya dari Ali radhiyallahu anhu. Maka Ali radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana la yuhjibuhu anil Qur'an syai' laisal janabah. Maka Ali radhiyallahu anhu, ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia tidak meninggalkan untuk membaca Al-Qur'an, dia tidak pernah meninggalkan membaca Al-Qur'an laisal janabah sepanjang dia tidak junub. Berarti ko junub dia mengaji Nabi ta. Kalau dia junub, dia selalu membaca Al-Quran kata Ali. Berarti seolah-olah mengatakan bahwasanya memang tidak. Riwayat yang lain dari Ali juga radhiyallahu anhu, ra'aitu Rasulullah SAW tawadda summa qara'a syai' min Al-Quran. Maka Ali radhiyallahu anhu witai Nabi ta majenne napa mengaji. Summa qala napa makala Nabi ta hakaza liman laysa liman laysa bijunubin. Maka Nabi ta makwani carana daripada itu junub. Jadi majenne Nabi ta napa mengaji. Napa maka Nabi hakadha liman laysa bijunubin. Beginilah nasa Nabi caranya kalau kita tidak junub. Famal junubu fala wala ayah. Nah kana Nabi ikut terus ko junub ko aja membaca Quran nasa Nabi wala ayah walaupun satu ayat. Nah, ini dalil-dalil yang jadi ada 3 hadis. Sebagian ada khilaf dalam ulama, ada yang mendaifkan, ada yang mengatakan hadisnya sahih, bisa diterima, bisa jadi hujjah. Inilah 3 hadis ini dijadikan dasar oleh para jumhur ulama, mayoritas para ulama. Sebagian ulama hadis seperti Imam Al-Bukhari, At-Tabrani, Imam At-Tabrani, Imam Ad-Daud, Ibnu Hasam mengatakan boleh membaca Al-Quran bagi orang yang junub. Dia berdasar kepada pendapatnya Abdullah bin Abbas. Nah, kata Abdullah bin Abbas, walam yara Ibnu Abbas bil qiraati lil junubi ba'san. Nah, kata Ibnu Abbas dia mereka kata junub mengaji. Wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yazkurullah ala kulli ahyani. Maka Abdullah bin Abbas dan sebayur Nabi ta amu junnu selalu juga berzikir kepada Allah. Karena angka hadisnya memang itu, Pak. Hadisnya Aisyah radhiyallahu anha. Karena Rasulullah yazkurullah ala kulli ahyani. Nabi ta magi-magi keadaannya selalu juga berzikir. Kata Abdullah bin Abbas, Al-Qur'an itu adalah zikir. Kalau Nabi ta mau junnu zikir itu berarti boleh membaca Al-Qur'an. Itu menurut sebagian ulama. Makanya sekalian sebaiknya dihindari kecuali betul-betul darurat. Seperti misalnya orang yang penghafal kata para ulama, pak kepala kurang, takut kalau hafalannya hilang kalau tidak diulang-ulangi, ya tidak menjadi masalah. Yang penting jangan menyentuh Al-Quran. Atau mungkin guru mengaji. Guru mengaji tidak ada lagi cara lain kecuali harus pengaji ki, pak guru kimanya. Makanya biasa kita nih guru tak presiden saya lihat dalam ceramahnya itu. Demago kun aku jadi guru pengaji, aku di rumah ngaji. Kali guru ta, ya aku mau baca ya aja umpalat tasid dia ya. Guru tak jadi jawaban lah. Aja umpalat tasid dia ya. Baca si puluh-puluh. Jadi ada 2 pendapat ulama. Satu mengatakan, jumhur ulama mengatakan tidak boleh, haram. Sebagian ulama mengatakan boleh karena itu zikir juga. Allahu a'lam.
Jadi sebagian ulama katakan kecuali darurat ya, artinya bagi orang-orang penghafal Al-Quran. Sepuluh son misalnya mencari pada ulangi hafalan, itu takut kalau hafalannya hilang. Karena tadi mereka akan ada hal yang dikhawatirkan. Atau jadi mungkin guru pengajian, mesti orang pak guru pengaji kayak misalnya. Kalau guru taklis dia baca 10 toni, baca 10 toni. Yang kelima, al-maqsu fil masjid. Tidak boleh orang yang berhadas besar, orang yang junub, orang yang haid, orang yang berdarah nifas tinggal di masjid. Masuk di masjid mengikuti pengajian, duduk di masjid, itu tidak boleh, Pak. Sesan kamu jangan kok aneh. Pelapis, biar ada, Pak. Bu, tidak boleh. Jadi tidak boleh orang junub itu tinggal di masjid. Yahrum 'alal junubi ayyamkusa fil masjid. Tidak boleh seorang junub atau orang yang berhadas besar, haid, bernifas tinggal di masjid, duduk di masjid, berdiri di masjid dalam jangka waktu yang lama, kecuali lewat ya, kecuali 50 boleh. Sebagaimana hadis Aisyah radhiyallahu anha, maka Nabi Muhammad SAW, fa inni la uhilla al-masjid li haidin wala li junubin. Maka Nabi saya tidak menghalalkan masjid, dia halalkan nasa Nabi makun raya ko macarepai atau junui tinggal di masjid. Itu hadis Aisyah radhiyallahu anha. Begitu pula dengan hadisnya Ummu Salamah. Maka dari Ummu Salamah radhiyallahu anha qalat dakhala Rasulullah SAW sarhatu hasal masjid. Karena Nabi tatamil ala masjid panada bi'ala sauti. Gore Nabi ila masjid. Maka Nabi innal masjida la yahillu li haidin wala li junubin. Maka Nabi masjid tidak halal bagi orang yang haid dan tidak halal bagi orang yang junub. Jadi tidak boleh misalnya duduk berdiri lama, kecuali illa abir sabilin hatta taktas, kecuali wala junub illa, kecuali hanya lewat ya di riolo sama Nabi ang kasahabat bapak-bapak sekalian, kau masuk boleh bola, anda digagalalan nolak kecuali masih gie. Maka junui ini roh papu saya pekun caran ko junui. Nah dia pun cerita masih gie. Akhirnya turunlah ayat wala junuban illa abiris sabil. Dan mereka agak junui masuk masjid hanya sekedar lewat saja. Jadi malah lo bawa yang komun tudang atau munrid tojo mita dan sebagainya, itu tidak boleh bapak-bapak. Jadi itu 5 hal yang salat, tawaf, menyentuh mushaf dan membawanya, membaca Al-Quran, kemudian tinggal di masjid. Jadi mudah-mudahan ada manfaatnya misalnya, kebenaran hanyalah milik Allah, semua kesalahan datangnya dari saya sebagai manusia biasa. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu yatawallas salihin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.